Hello class, welcome back to English Zone with Teacher Nelly. Today you will learn about hortatory explanation text. Jadi hari ini topiknya adalah eksposisi hortatory ya atau hortatory text ya. Let's start with definition. Exposition text aims to over opinions. Teks eksposisi bertujuan untuk menawarkan pendapat, ideas, ide, views, pandangan, or argument about a particular case or topic, atau argumen tentang kasus atau topik, problem, masalah, or phenomenon to influence or persuade the reader, atau fenomena tertentu untuk mempengaruhi atau membujuk pembaca to have a pro or contra attitude towards something, agar bersikap pro atau kontra terhadap sesuatu, and or invite to do something, dan atau mengajak untuk melakukan sesuatu. Itu dia teks eksposisi ya. Dan hortatory text itu termasuk ke dalam teks eksposisi. The purpose of a hortatory exposition, adapun tujuan dari eksposisi hortatory ini. Hortatory exposition is used to persuade the reader or listener that something should or should not be the case or be done. Eksposisi hortatory digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar bahwa sesuatu harus atau tidak harus terjadi atau dilakukan. Oke, jadi tujuan dari hortatory exposition ini, penulis mempengaruhi pembaca bahwa seharusnya demikian ataupun seharusnya tidak demikian. Jadi itulah tujuannya. Hortatory exposition merupakan sebuah jenis teks berbahasa Inggris yang bersifat persuasif atau mengajak ya. Biasanya teks ini digunakan untuk menjelaskan kepada pembaca mengenai sesuatu yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Jenis teks ini tentunya bersifat formal dan juga harus ditulis berdasarkan fakta. Ya, tak heran jenis teks ini biasanya kamu temui dalam jurnal ilmiah, majalah, artikel, koran, atau pidato akademik dan buku ilmiah. Teks ini bersifat persuasif dan bertujuan mempengaruhi pembaca agar setuju dengan pandangan yang ditulis. Kalau misalnya saat membaca teks ini pembaca akan berpikir seperti, oh iya benar juga ya, berarti tujuan ditulisnya teks ini berhasil tercapai ya. Jadi ini lebih ke mempengaruhi kepada pembaca. Nah, jika seandainya pada saat baca teks terus terpikir seperti ini, oh iya benar juga ya, berarti tujuan dari teks itu tercapai. Next, structure of a text. Yang pertama itu thesis. Thesis, the writer point of view about the topic discussed, yaitu pandangan penulis tentang topik yang dibahas, berupa penjelasan awal, pernyataan topik masalah, dan opini penulis terhadap topik tersebut. Next, arguments. Series of argument which stronger than thesis stand before, yaitu rangkaian argumen yang memperkuat tesis yang dikemukakan sebelumnya, berupa argumen yang menguatkan opini penulis. Argumen ini biasanya terdiri atas beberapa poin dan dapat disertai dengan contoh atau data yang mendukung.
karena bertujuan untuk mempengaruhi. Poin-poin argumennya tentu harus kuat, oke? Next, recommendation. Recommendation, the writer gives recommendation to the reader, yaitu penulis memberikan rekomendasi kepada pembaca. Bagian akhir hortatory exposition text tidak hanya mengandung kesimpulan, tapi juga memberikan saran dan rekomendasi kepada pembaca. Contohnya adalah tindakan yang sebaiknya dilakukan pembaca seusai membaca teks tersebut. Next, language feature of a hortatory text, unsur kebahasaannya. Simple present tense, menggunakan simple present. There are several arguments. Ada beberapa argumen yang dimulai dengan firstly, secondly, thirdly. Next, it contains recommendation that begins with berisi rekomendasi yang dimulai dengan in my opinion, it betters, I think blank should blank. I think blank should be blank. For this reason, blank should blank. Jadi kata-kata seperti di atas itu merujuk kepada rekomendasi. Ya, jadi ada 3 unsur kebahasaan yang digunakan dalam hortatory exposition, simple present, terus firstly, secondly, thirdly, and then the last is a rekomendasi, in my opinion. Okay, let's see the example. Coba lihat beberapa paragraf ini. The importance of reading. Ada beberapa paragraf, 6 paragraf. The first paragraph we call as a thesis, ya. I personally think that reading is a very important activity in our life. Ya, itu udah tesisnya. Why do I say so? Firstly, nah itu udah memperlihatkan argumen. Secondly, itu juga argumen. Another reason, itu juga argumen. Last, itu juga argumen. Coba lihat the paragraf terakhir. From the facts above, it obvious that everyone needs to read to get knowledge. Nah, itu sudah termasuk ke dalam rekomendasi. Dia sudah mulai mengajak. Berdasarkan fakta di atas, nah, ya, that as a recommendation. Biasanya untuk teks-teks dalam latihan itu lebih cenderung kepada teks. Nanti diperlihatkan teks dan isi dari teks itu apa. Mari kita lihat contohnya seperti ini, contoh soalnya. What is the text about? A. Importance of reading. B. Knowledge of reading. C. Entertainment of reading. Or D. The fact of reading. Ya, jadi teks di atas itu tentang the importance of reading. Ya. Oke, thank you. See you next time.